Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar pelajaran tematik tema 6, subtema 2, muatan IPS, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, selanjutnya anak-anak simak video berikut ini dengan baik ya. Akan belajar ilmu pengetahuan sosial KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, mari kita mempelajari pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi secara langsung. Namun, ada pula yang harus diolah terlebih dahulu. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang pemanfaatan hasil pertanian. Manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Di Indonesia, beberapa tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan ubi dijadikan sebagai sumber makanan pokok. Wilayah pertanian banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Hal ini dikarenakan tanaman pertanian umumnya akan tumbuh dengan subur di dataran tinggi. Nah, di sini ada contoh pemanfaatan hasil pertanian yang digunakan oleh manusia. Nah, hasil pertanian sendiri digunakan oleh manusia sebagai bahan makanan. Contohnya ada buah-buahan, ada buah jeruk, apel, mangga, dan lain sebagainya. Itu termasuk hasil pertanian. Nah, selain buah-buahan, ada juga sayuran. Sayuran digunakan oleh manusia untuk bahan makanan. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan hasil perkebunan. Tanaman perkebunan dimanfaatkan manusia untuk berbagai kepentingan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahan untuk membuat makanan dan minuman. Nah, yang kedua ada bahan baku untuk obat-obatan. Selain itu, bisa juga hasil perkebunan itu digunakan sebagai bahan baku industri. Di Indonesia sendiri banyak sekali perkebunan, baik itu di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau yang lainnya. Di Pulau Jawa sendiri terdapat perkebunan teh yang berada di puncak Bogor. Selain itu, ada juga di Sumatera itu ada perkebunan kelapa sawit. Nah, kita pelajari yang pertama ada bahan membuat minuman. Buah kakao merupakan bahan baku coklat yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan makanan. Kakao ini adalah hasil dari perkebunan. Bisa diolah menjadi coklat batangan, minuman coklat, es krim coklat, dan susu rasa coklat. Yang kedua ada bahan baku obat-obatan. Bahan baku obat-obatan di sini ada tanaman mahkota dewa, gina, dan lain sebagainya. Pohon kayu putih dan cengkih juga bisa diambil minyaknya untuk diproduksi menjadi minyak kayu putih dan minyak cengkih. Ini merupakan hasil dari perkebunan yang bisa dijadikan obat-obatan. Nah, untuk selanjutnya ada hasil perkebunan yang digunakan sebagai bahan baku industri. Beberapa tanaman perkebunan seperti pohon kapas, tanaman lidah buaya, dan pohon karet merupakan tanaman untuk bahan baku industri. Selanjutnya adalah pemanfaatan hasil peternakan.
Salah satu hewan ternak yang bisa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Nah, sapi merupakan hasil peternakan hewan besar. Nah, di sini ada 3 gambar ayam, sapi, dan domba. Ayam merupakan hasil peternakan unggas. Nah, ayam sendiri bisa diambil daging dan telurnya untuk dikonsumsi, dan bulunya ini bisa dijadikan sebagai kemoceng. Untuk sapi merupakan hasil peternakan hewan besar. Bisa diambil susu, daging, dan kulitnya. Di sini ada telur, ini salah ya. Dan domba itu diambil bulu dan dagingnya. Yang keempat adalah pemanfaatan hasil laut. Ikan, kerang, mutiara, dan rumput laut merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Nah, semua ini diambil dari laut ya. Hasil laut yang sering sekali kita jumpai adalah ikan, karena banyak berbagai ikan yang bisa dikonsumsi. Nah, untuk ikan itu dibagi menjadi 2, yaitu ikan segar dan ikan kering. Ikan segar merupakan salah satu hasil laut yang sangat bergizi. Ikan segar tidak bisa bertahan lama jika dibiarkan di ruang terbuka. Berbeda dengan ikan kering ini bisa diawetkan, sehingga bisa lebih tahan lama. Nah, ikan kering ini biasanya dibuat menjadi ikan asin. Seperti itu ya anak-anakku semua. Nah, selanjutnya ada kerang mutiara. Kerang mutiara itu dihasilkan dari kerang. Nah, kerang mutiara biasanya dijadikan sebagai perhiasan dengan harga yang mahal karena cara mencarinya pun juga sangat susah. Nah, kerang mutiara ini biasanya dijadikan perhiasan berupa kalung, cincin, maupun untuk hiasan gelang. Nah, selanjutnya ada rumput laut. Rumput laut adalah salah satu hasil laut yang dapat diolah menjadi makanan, kosmetik, maupun obat-obatan. Nah, untuk makanan sendiri biasanya rumput laut dapat diolah menjadi agar-agar maupun dikeringkan menjadi nori untuk bahan membuat sushi. Nah, selain untuk makanan, rumput laut juga bisa dijadikan sebagai bahan campuran kosmetik dan obat-obatan. Oke, yang kelima ada pemanfaatan hasil hutan. Hutan dimanfaatkan oleh manusia karena menyimpan sumber daya alam yang melimpah, berupa kayu dan non-kayu. Non-kayu yang dimaksud misalnya adalah madu hutan. Selain madu hutan, non-kayu lainnya adalah dijadikan sebagai objek wisata seperti Taman Hutan Raya yang terletak di Bandung. Hutan bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi maupun tempat penelitian. Nah, untuk selanjutnya ada contoh pemanfaatan hutan. Hasil kayu dari pepohonan yang ditebang dari hutan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, furniture, dan bahan pembuatan kertas. Jadi, kertas itu juga dibuat dari hasil hutan. Yang kedua adalah madu. Madu merupakan hasil hutan non-kayu. Madu diperoleh dari sarang lebah yang ada di pepohonan. Madu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Biasanya bisa diolah menjadi makanan atau minuman, bisa juga dijadikan sebagai bahan baku industri obat dan kosmetik. Yang ketiga, pemanfaatan hutan bisa dijadikan sebagai objek wisata. Taman hutan ini dimanfaatkan sebagai lokasi konservasi, wisata alam, maupun sarana pendidikan. Yang keenam adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Sumber daya alam hasil pertambangan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contoh hasil pertambangan adalah minyak bumi, besi, aluminium, timah, emas, perak, pasir, batu bara, dan lain sebagainya. Contoh pemanfaatan hasil pertambangan adalah minyak bumi dan gas alam ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Contohnya adalah bensin untuk bahan bakar sepeda motor, solar untuk truk, dan aftur itu untuk pesawat terbang.
Besi, aluminium, tembaga, dan timah ini dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Di antaranya adalah untuk dijadikan berbagai peralatan rumah tangga. Seperti itu ya. Lanjut, di sini ada contoh pemanfaatan hasil pertambangan berupa emas dan pasir. Nah, emas sendiri itu merupakan hasil pertambangan. Selain emas, ada juga perak. Emas dan perak ini dimanfaatkan sebagai perhiasan oleh manusia, jadi diolah untuk menjadi perhiasan atau benda berharga yang lainnya. Bisa juga berupa emas murni ataupun sudah dicampur seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah pasir. Pasir merupakan hasil tambang yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Seperti anak-anak ketahui, biasanya dalam pembuatan bangunan seperti rumah, gedung, maupun pembuatan jalan itu menggunakan hasil tambang berupa pasir. Begitu ya. Nah, masih tentang contoh pemanfaatan hasil pertambangan. Kali ini kita akan membahas tentang batu bara. Batu bara sendiri ini menghasilkan metanol atau bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Batu bara juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar kompor berupa briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, batu bara ini juga dapat menghasilkan gas, bahan bakar gas industri pembangkit listrik tenaga gas. Itu untuk batu bara ya. Ada juga batu bara itu digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, bahan bakar untuk pembangkit listrik ini berupa batu bara. Jadi banyak sekali manfaat dari hasil tambang berupa batu bara. Nah, begitulah materi kita hari ini mengenai pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua di rumah. Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.